Hai sahabatku, selamat datang lagi di ruang kecil ini. Semoga kamu dalam keadaan baik hari ini. Semoga hatimu juga pelan-pelan tenang. Kadang di tengah perjalanan mencintai seseorang, kita lupa untuk mencintai diri sendiri. Kita terlalu sibuk memberi, terlalu sibuk berjuang, sampai akhirnya kita merasa sendirian di dalam hubungan itu sendiri. Lalu kita bertanya, sebenarnya setara itu seperti apa sih? Bagaimana rasanya berada dalam hubungan yang sehat, di mana dua hati bisa berdiri sejajar? Aku juga dulu pernah bingung. Kupikir, yang penting saling sayang, yang penting dia ada, itu sudah cukup. Tapi ternyata, setara itu lebih dari sekadar bilang, aku sayang kamu. Dan aku belajar bahwa cinta yang baik itu tidak membuat salah satu pihak merasa lebih rendah, lebih kecil, atau selalu disalahkan. Setara itu bukan siapa yang lebih banyak memberi, siapa yang lebih sering berkorban, dan siapa yang lebih dulu minta maaf. Tapi tentang siapa yang sama-sama mau datang, sama-sama mau belajar, sama-sama mau berjalan ke tengah. Bukan satu yang jalan jauh sementara yang lain hanya diam menunggu. Setara itu juga bukan berarti semuanya harus dibagi rata seperti menghitung angka. Bukan berarti selalu harus 50-50. Tapi setara itu ketika kita punya hak yang sama untuk bicara, untuk didengar, untuk bermimpi, untuk menolong, dan untuk memilih. Ketika kita punya ruang untuk jadi diri sendiri tanpa harus merasa terbelenggu. Aku pernah melihat contoh nyata hubungan yang setara dari sepasang sahabatku. Mereka sama-sama sibuk bekerja, sama-sama punya mimpi masing-masing. Dia ingin menjadi dokter, pasangannya ingin buka usaha sendiri. Di awal hubungan mereka, sama-sama sepakat mereka akan saling dukung satu sama lain. Dan benar saja, bahkan ketika salah satunya harus pergi jauh untuk sekolah, yang lain tidak pernah menahan, tidak pernah mengancam, tidak pernah membuat pasangannya merasa bersalah karena mempunyai mimpi. Di hubungan mereka, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang harus selalu mengalah, tidak ada yang harus selalu berkorban sendirian. Kadang dia yang memasak, kadang pasangannya yang menyiapkan makan malam. Kadang dia yang menenangkan pasangannya ketika sedih, kadang sebaliknya. Mereka belajar bahwa dalam hubungan, tidak ada yang harus dipegang oleh satu orang saja. Semuanya bisa sama-sama dijalani, sama-sama diusahakan. Itulah setara. Setara itu ketika kamu boleh menangis tanpa dihakimi. Setara itu ketika kamu boleh marah tanpa dicap drama. Setara itu ketika kamu boleh bermimpi tanpa ditertawakan. Dan setara itu ketika kamu boleh jadi diri sendiri tanpa takut ditinggalkan. Kalau hubunganmu hari ini membuatmu merasa sendirian, selalu salah, selalu mengecilkan diri hanya untuk membuat dia nyaman, mungkin itu bukan hubungan yang setara. Karena cinta yang sehat itu tidak pernah membuatmu merasa kalah. Cinta yang setara akan membuatmu berani, aman, dan utuh. Bukan patah, bukan takut, bukan kehilangan siapa dirimu. Untukmu yang sedang mendengarkan podcast ini, semoga suatu hari nanti kau bertemu seseorang yang benar-benar berdiri di sisimu. Bukan di atasmu untuk mengatur, bukan di belakangmu untuk sekedar mengikuti, bukan di bawahmu untuk kau tarik-tarik, tetapi tepat di sisimu, sejajar. Seperti dua tangan yang saling menggenggam dengan ringan tapi kuat, seperti dua sayap yang bergerak bersama agar bisa terbang tinggi, dua jiwa yang memilih jalan yang sama, belajar dari luka yang sama, menopang beban yang sama, dan tetap saling memilih meski dunia kadang memberi banyak alasan untuk menyerah. Jangan lupa sahabatku, kau berharga seperti langit setelah hujan, luas, tenang, dan tak ternilai. Kau penting, seperti matahari yang selalu ditunggu oleh pagi. Kau layak untuk dicintai dengan cara yang lembut, bukan dipaksa untuk mengecilkan diri agar orang lain nyaman. Kau pantas dipilih dengan terang-terangan,
bukan disembunyikan di balik bayang-bayang, bukan dijadikan rahasia yang tak pernah diumumkan. Sahabatku, kalau hubungan yang kau jalani sekarang membuatmu kehilangan arah, membuatmu lupa dirimu, membuatmu lupa siapa dirimu, membuatmu selalu merasa kalah, mungkin itu bukan takdirmu. Jangan biarkan hubungan yang merendahkanmu menyamar sebagai cinta. Jangan biarkan hatimu layu hanya demi mempertahankan di taman yang tak pernah menyirami. Karena kau selalu berhak untuk pulang. Pulang dulu ke dirimu sendiri, menyembuhkan retakmu sendiri, merangkul dirimu sendiri, sebelum akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mau tinggal. Sahabatku, terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jaga hatimu baik-baik ya. Semoga nanti kau menemukan cinta yang setara, yang membuatmu merasa utuh bukan patah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.